Halo, mari kembali lagi kita belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi struktur dan kebahasaan teks ceramah. Nah, mari perhatikan struktur dalam teks ceramah dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Apabila kamu mengalami kebingungan atau kamu penasaran, maka mari diikuti. Jadi setelah mempelajari yaitu pengertian dari teks ceramah dan kamu sudah mengerjakan teksnya, mari kita telusuri melalui struktur dan kebahasaan yang ada sebenarnya dalam teks ceramah. Strukturnya akan terdiri dari tiga hal di dalam struktur teks ceramah. Yang pertama tesis, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, di sini mari perhatikan tesis ini biasanya adalah berisikan yang kedua, ada yang dikatakan dengan isi. Ini biasanya tersebut biasa diisi dengan argumentasi. Dan yang ketiga adalah struktur penutup. Penutup ini biasanya dikatakan dengan penegasan ulang. Nah, ada tiga hal struktur. Yang mau kita pelajari di sini adalah bagian terpenting di dalam teks ceramah. Tiga hal yaitu penegasan, isi, tesis. Mereka adalah bagian struktur. Nah, bagaimana bagian kebahasaan? Unsur kebahasaannya yaitu mari perhatikan menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini biasanya menggunakan kata saya, aku. Namun apabila mengatasnamakan dengan kelompok akan diganti dengan
Nah, sekali lagi. Jadi kebahasan yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama yaitu dengan kata saya, aku. Namun kalau kamu berceramah mengatasnamakan kelompok, maka kamu ganti dengan kata ganti kata kami. Yang kedua, yang kedua menggunakan kata ganti argumentasi yang berisikan ini nanti adanya sebab akibat, maka disebutlah ini dengan hal-hal yang fakta. Maka inilah unsur kedua dari teks ceramah. Maka untuk itu menggunakan kata argumentasi ini biasanya adanya fakta yang didukung oleh si penulis dalam teks ceramahnya. Kamu menulis sebuah teks ceramah, maka kamu buat faktanya yang biasanya adanya unsur sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis ini adalah kata yang menggunakan peristilahan. Contoh, di dalam dunia kependidikan akan kamu kenal dengan kata RPP, kamu kenal dengan silabus, kamu kenal dengan istilah yang lain ataupun bisa disebut dengan suatu pemisalan yang memiliki arti. Jadi kata-kata tersebut itulah yang dikatakan dengan kata teknis. Kata teknis boleh kita ambil satu contoh. Kata silabus di dalam dunia pendidikan memberikan pengertian kumpulan dari kompetensi dasar, indikator, standar kompetensi, dan metode pembelajarannya. Itu semua ada di dalam silabus. Maka untuk itu dimisalkanlah dia diistilahkan dengan kata silabus. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental ini digunakan di dalam penulisan teks ceramah. Biasanya ini akan berisikan kata-kata, ungkapan perasaan atau suatu tindakan dari pengalaman. Contoh dari kata kerja mental ini akan kamu dapatkan dan lain-lain. Saya bawa dua contoh kata yang harus kamu pahami. Yang pertama mengharapkan dan yang kedua mendambakan. Itu
Lihat, di sini ada kata ganti, kata kerja mental, kata argumentasi, kata teknis, dan kata kerja mental yang terakhir. Setelah tadi strukturnya yaitu tesis, argumentasi yang disebut dengan isi, dan terakhir penutup atau penegasan ulang sebelum yang Bapak hapus tadi. Nah, inilah yang menjadi bagian terpenting di dalam teks ceramah. Jika kamu menulis, jika kamu berceramah langsung di depan orang banyak, maka kamu sertakanlah di sini. Untuk itu melalui struktur dan kaidah kebahasaan ini dapat kamu pahami. Demikian untuk struktur dan kaidah kebahasaan pembelajaran kita hari ini.